maka yang pertama adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kita berzikir kepada Allah, ini merupakan sesuatu yang akan melindungi kita dari berbagai macam godaan-godaan hawa nafsu, godaan-godaan syaitan yang kemudian membuat kita futur atau membuat kita patah semangat. Yang kedua adalah kita sejauh mungkin, sebisa mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang inilah juga merupakan sebab kita futur juga adalah karena kemaksiatan. Yang ketiga, kita melihat sebuah realitas yang jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, memandangnya dengan pandangan Al-Quran, pandangan sunnah Nabi Muhammad SAW, artinya sesuai dengan pandangan Islam, bahwa ini adalah sebuah kemungkaran, ini adalah sebuah kerusakan yang kemudian harus segera dihilangkan, harus segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan yang keempat, kita berada di tengah-tengah jamaah, berada di tengah-tengah komunitas yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari internal, yakni kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri dari kemaksiatan, dan kemudian melihat realitas, mengkaji realitas, memahami fakta dengan benar, dan kemudian kita berada secara eksternal, kita berada di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah komunitas yang memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang kemudian menjadi menjadi benteng atau bisa menjaga diri kita untuk tetap semangat, menjaga semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sama saja prinsipnya manusia seperti itu. Baik, itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya. Nah, jadi begini. Aksi demo ini merupakan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Ini pertama. Oleh karena perkara yang mubah, maka tergantung apa yang didemo, apa yang dipersoalkan atau dipermasalahkan. Ketika itu mendemo kezaliman penguasa, ketika itu mendemo suatu kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, maka ini merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang dipuji oleh Allah SWT, karena bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tentunya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar ada tata caranya ya, ada aturan-aturannya. Misalnya tidak melakukan pengrusakan, tidak melakukan penjarahan dan sebagainya. Tentunya aturan-aturan di dalam syariat aturan-aturan yang lain yang terkait dengan masalah ini juga harus terpenuhi, tidak boleh diabaikan. Nah, jadi demo itu sendiri mubah, tetapi kemudian untuk apa demo itu? Itulah yang kemudian menjadi persoalan. Ya, kalau itu demo untuk untuk melegalkan satu undang-undang yang haram, ya haram. Kalau itu demo untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah keharusan dan sebuah kebaikan ya, sebuah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan anak-anak di bawah umur, apa sih maksudnya anak-anak di bawah umur? Kalau yang dimaksud anak-anak di bawah umur ini adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun, yakni belum balik, maka tentunya anak-anak yang di bawah usia balik ini, yakni di bawah usia 15 tahun, mereka termasuk orang-orang yang belum dianggap belum kena khitab ya, belum terkena khitab syar'i. Artinya belum terkena khitab syar'i ini belum ada dosa dan juga belum ada kewajiban atas mereka karena mereka di bawah usia baligh. Tetapi kalau yang dimaksud anak-anak usia di bawah umur ini maksudnya adalah di atas 15 tahun tapi belum di atas 21 tahun begitu ya. Dewasa menurut undang-undang itu kan 21 tahun ya. Maka ini tidak menjadi masalah sebab anak di atas usia 15 tahun itu sudah dianggap dewasa oleh syariat Islam. Oleh karena itu maka terkait dengan anak-anak kalau itu di bawah 15 tahun maka sebaiknya tidak dilibatkan dalam
aksi demonstrasi, kecuali ada bimbingan, ada pendampingan dari orang-orang dewasa. Karena dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena namanya saja anak-anak belum mampu atau belum memahami hal-hal yang harusnya dipahami. Tetapi ketika usia mereka sudah di atas 15 tahun, maka normalnya mereka sudah mampu untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi prinsipnya kalau anak-anak ini di bawah usia, artinya di bawah usia 15 tahun, maka dia tidak terkena khitab syar'i ya, baik wajib ataupun haram dia tidak terkena, sehingga dia sebaiknya dilibatkan, boleh dilibatkan bagus dengan cara didampingi oleh orang tuanya atau didampingi oleh kakak atau kemudian didampingi oleh siapa yang kemudian bertanggung jawab atas dirinya ya. Tetapi ketika usia dia sudah di atas 15 tahun, maka ini usia dewasa, maka dia sebagaimana orang dewasa yang lain terkena tuntutan syar'i, demonstrasi itu hukumnya bagaimana sesuai dengan jawaban yang tadi saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Tidak ada persoalan. Artinya terkait dengan anak-anak yang ikut demonstrasi, apakah itu sebuah kesalahan? Tidak. Jadi sangat tergantung dengan untuk apa berdemonstrasi itu. Kalau untuk membela kebenaran, maka ini anak-anak belajar untuk membela kebenaran. Untuk melenyapkan kezaliman, maka ini anak-anak belajar untuk melenyapkan kezaliman. Oleh karena itu, maka yang diperlukan adalah pendampingan saja. Oke? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ya, terkait bisakah Islam mendirikan negara Islam yang berdasarkan syariat Islam? Loh, ini bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini sebuah kewajiban. Ya, jadi mendirikan negara berdasarkan syariat Islam, berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kewajiban. Bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Pertanyaannya sekarang, kalau itu sebuah kewajiban, Allah memerintahkan sesuatu itu yang mustahil apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Tentu jawabannya jelas. Allah hanya memerintahkan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin bisa diwujudkan oleh manusia, itu perintah yang sia-sia, dan Allah tidak akan melakukan perkara yang sia-sia. Oleh karena itu, maka yang menjadi persoalan adalah ya, bagaimana mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam ini, bukan bisa atau tidak. Kalau bisa, jelas bisa. Jelas bisa, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah dijanjikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, dan juga secara umum digambarkan oleh Al-Qur'an, dijanjikan oleh Al-Qur'an secara umum tentang adanya kemenangan umat Islam dari sisi bahwa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang kemudian mendominasi manusia, menjadi aturan kehidupan bagi manusia. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi tentang masalah negara Islam ini atau negara yang berdasarkan syariat Islam ini merupakan topik yang hari ini hangat dan terus menghangat, karena ini memang menjadi menjadi pembicaraan yang amat penting, menjadi topik yang amat penting bagi kehidupan. Sebab pada kenyataannya dalam kehidupan kita ini, kita banyak terzalimi, umat Islam banyak terzalimi, umat Islam tidak mendapatkan haknya, bahkan umat Islam diusir dari negaranya, kemudian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dilecehkan, agama juga sering dilecehkan, tapi tidak bisa membela, tidak bisa melakukan pembelaan sebagaimana mestinya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada negara yang melindungi ini. Tidak ada negara yang menjalankan tugas ini. Sementara itu Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan, al-imamatu mawdu'atun li hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu diwujudkan dalam rangka hirasatid din, menjaga agama. Menjaga agama itu dengan cara menerapkan syariat Islam, menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya tumpuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih pendapat, harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hirasatuddin, menjaga agama dengan cara menerapkan syariat Islam, dengan menjadikan syariat Islam sebagai hukum, dengan menjaga nama baik nabinya, menjaga nama baik Islam, dan seterusnya. Ini kewajiban negara, kewajiban pemimpin. Kemudian wasiyasatid dunya bihi, mengatur kehidupan dunia dengan agama. Begitu kata Imam Al-Mawardi. Jadi bukan sebuah bukan bisa atau tidak bisa, tetapi sebuah kewajiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan kewajiban
kecuali pasti itu perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin itu jawaban secara singkatnya tentang persoalan bagaimana tata cara dan bagaimana proses tahap per tahap mewujudkan kepemimpinan Islam atau negara berdasarkan syariat Islam. Tentunya ini membutuhkan video yang mungkin lebih panjang dari pembahasan kita kali ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.